Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Cerita Islami. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara tentang Ma'rifatullah, sebuah pembahasan tentang kedalaman batin dan pengenalan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mencoba memahami bagaimana seseorang dapat mengenal Tuhannya dengan sebenar-benarnya, serta apa saja yang wajib kita ketahui dalam perjalanan menuju makrifat. Namun sebelum kita lanjutkan, marilah kita bersama-sama berselawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berselawat, hati kita dilembutkan dan dimudahkan dalam memahami setiap makna yang tersampaikan di video ini. Dan jangan lupa sahabat sekalian, bantu channel Cerita Islami agar terus berkembang dengan cara klik tombol like dan subscribe. Semoga dukungan sahabat semua menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya hingga hari akhir. Jika kita bertanya tentang letak Allah pada diri manusia, maka jawabannya adalah Allah tidak bertempat. Allah tidak berada di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan dan tidak di belakang. Allah tidak serupa dengan sesuatu yang bisa dilihat mata, disentuh tangan, atau dibayangkan oleh akal, sebab Allah bukan makhluk. Dan segala sesuatu yang bisa terbayang dalam pikiran manusia, semuanya pasti makhluk. Sedangkan Allah Maha Suci dari segala bentuk penyerupaan. Ibaratnya seperti ruh yang ada di dalam diri kita. Kita semua yakin bahwa selama seseorang masih hidup, maka di dalam jasadnya masih ada ruh. Namun bila ditanya, di manakah letak roh itu? Maka tak seorang pun mampu menunjuk dengan pasti. Tidak di kepala, tidak di dada, tidak di kaki, dan tidak di jantung. Ruh itu ada, tetapi tidak diketahui bagaimana wujud dan letaknya. Ya nyata keberadaannya, tetapi gaib dari pandangan mata. Demikian pula dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ada tanpa tempat dan tanpa rupa. Seperti yang disebutkan dalam firman-Nya, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Quran Surah Al-Isra ayat 85. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa hakikat ruh, sebagaimana hakikat Allah, tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Ma'rifatullah tidak akan pernah tercapai hanya dengan membaca atau memikirkan, melainkan dengan penyaksian hati yang suci dan kesadaran ruhani yang mendalam. Maka dari itu, ketika seseorang menapaki jalan makrifat, ia akan memahami bahwa seluruh pembahasan tentang hakikat diri selalu berputar antara ruh dan jasad, atau batin dan zahir. Tubuh manusia hanyalah pakaian luar, sedangkan ruh adalah penggerak kehidupan di dalamnya. Batin adalah hakikat, sedangkan jasad adalah wadahnya. Seorang arif billah berkata, barang siapa mengenal jasadnya, maka ia baru mengenal ciptaan. Tetapi barang siapa mengenal batinnya, maka ia telah mendekati pencipta. Artinya, selama seseorang hanya memandang pada tubuhnya, pada bentuk, rupa dan perbuatannya, maka ia masih berada dalam wilayah dunia. Namun ketika ia mulai menyelami batinnya, melihat dari mana datangnya kehidupan, siapa yang menggerakkan, siapa yang memelihara setiap detak jantung dan tarikan napasnya, di sanalah perjalanan makrifat itu dimulai. Untuk dapat mendalami lebih jauh tentang kebatinan dan makrifatullah, hendaklah kita memahami terlebih dahulu bahwa pada diri manusia itu terdapat 3 kerajaan Allah. Ketiga kerajaan ini bukanlah kerajaan dalam bentuk tempat atau wilayah seperti halnya dunia, tetapi ia adalah 3 lapisan kesadaran batin yang Allah ciptakan di dalam diri setiap manusia. Bagian pertama terletak pada kepala hingga leher,
bagian kedua pada leher hingga dada dan pusar, dan bagian ketiga pada pusar hingga ujung kaki. Masing-masing bagian ini memiliki fungsi dan rahasia tersendiri dalam sistem ketuhanan yang Allah tanamkan di dalam jasad manusia. Kerajaan pertama, alam akal dan pikiran. Pada bagian kepala hingga leher, disinilah terdapat alam akal, pikiran, angan, dan hayal. Inilah wilayah logika, tempat bersemayamnya kesadaran lahiriah manusia. Segala sesuatu yang dipahami, dihitung, dan diolah oleh akal berada di wilayah ini. Ia seperti raja yang sibuk mengatur urusan dunia, menimbang benar dan salah, berdasarkan pengetahuan yang terbatas pada zahir. Akal memang mulia, karena dengannya manusia bisa berfikir, menimbang, dan memahami. Namun bila akal berdiri sendiri tanpa bimbingan dari hati, maka ia mudah tertipu oleh nafsu dan kebanggaan diri. Akal bisa menipu pemiliknya dengan membuatnya merasa paling tahu padahal ilmunya baru setitik dari samudra ilmu Allah. Oleh karena itu, dalam perjalanan makrifat, akal bukanlah penguasa tertinggi, melainkan alat yang harus tunduk kepada cahaya hati. Seorang arif berkata, akal itu ibarat lentera di tangan, tetapi hati adalah cahaya yang menuntun jalan. Jika seseorang berjalan hanya dengan lentera tanpa cahaya petunjuk, ia mungkin akan tetap tersesat di tengah kegelapan hawa nafsu. Kerajaan kedua, alam hati dan ruh. Bagian yang kedua adalah dari leher hingga dada dan pusar. Inilah wilayah kerajaan hati, tempat bersemayamnya ruh, tempat bersemayamnya rasa, dan tempat datangnya bisikan-bisikan dari arah yang gaib. Hati inilah yang disebut oleh para sufi sebagai singgasana Allah di dalam diri manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah, itulah hati. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Disinilah Allah menurunkan cahaya petunjuk dan hidayah. Hati bisa lapang jika Allah melapangkannya, dan bisa sempit jika Allah menyempitkannya. Dari sinilah muncul rasa cinta, kasih sayang, dan keikhlasan. Namun di tempat yang sama pula muncul bisikan keburukan, kesombongan, dan iri dengki. Karena itu, hati adalah medan peperangan antara nur ilahi dan kegelapan nafsu. Para ahli makrifat selalu menjaga hati agar tetap bersih, sebab mereka tahu bahwa hati yang kotor tidak akan dapat memantulkan cahaya Allah. Mereka meletakkan kesadaran mereka di dalam dada, di wilayah hati, karena disitulah munculnya kasih dan sayang Allah. Mereka hidup dengan rasa, bukan sekadar dengan pikiran. Dari sanalah lahir perbuatan yang kadang sulit dijelaskan oleh logika, namun penuh dengan hikmah ilahi. Maka jangan heran bila perilaku para wali Allah kadang terlihat tidak masuk akal, sebab mereka digerakkan oleh rasa dan cahaya, bukan oleh akal yang terbatas. Kerajaan ketiga, alam nafsu dan syahwat. Bagian ketiga berada dari pusar ke bawah hingga ke ujung kaki. Inilah wilayah nafsu, tempat bersemayamnya dorongan duniawi, syahwat, keinginan, dan amarah. Allah menciptakan bagian ini sebagai ujian bagi manusia. Apakah ia mampu mengendalikannya atau justru diperbudak olehnya? Dari sinilah muncul dorongan lapar, haus, keinginan, dan kemarahan. Namun apabila bagian ini dibiarkan menguasai dada dan akal, maka seluruh diri manusia akan dikuasai oleh nafsu. Ia akan menjadi hamba bagi keinginannya sendiri, menimbang segala sesuatu berdasarkan kesenangan dan keuntungan pribadi, hingga akhirnya hilanglah cahaya akal sehat dan lenyaplah kelembutan hati.
Inilah sebabnya mengapa para sufi berjuang dengan mujahadah an-nafs, yaitu melawan hawa nafsu. Mereka tidak mematikan nafsu, karena nafsu juga bagian dari ciptaan Allah, tetapi mereka menundukkannya agar tidak menguasai akal dan hati. Bila nafsu tunduk kepada akal dan akal tunduk kepada hati, maka terciptalah keseimbangan batin yang sempurna. Namun bila sebaliknya, hati ditindas oleh akal dan akal dikuasai oleh nafsu, maka manusia akan terjerumus dalam kegelapan diri, menjadi makhluk yang berpikir dengan logika, tetapi kehilangan rasa kasih dan arah ruhani. Maka hendaklah manusia melatih kesadarannya agar selalu berada di dada, bukan di kepala, bukan pula di pusar. Kesadaran di dada adalah kesadaran hati, tempat kasih sayang Allah bersemayam. Dari sini, seseorang menimbang segala perbuatannya dengan rasa cinta, dengan kelembutan dan dengan kebijaksanaan. Akal menjadi pelaksana, nafsu menjadi pelayan, dan hati menjadi raja. Inilah tatanan batin yang sempurna, sebagaimana diajarkan para wali Allah. Para wali bukanlah orang yang kehilangan akal, tetapi mereka menempatkan akal di bawah bimbingan rasa. Karena itu, banyak perbuatan mereka tampak bertentangan dengan logika, namun ternyata syarat dengan hikmah yang dalam. Itulah tanda bahwa mereka telah menundukkan 3 kerajaan dalam diri mereka, hingga seluruh anggota tubuh mereka menjadi alat bagi kasih dan kehendak Allah semata. Barang siapa mampu menjaga keseimbangan 3 kerajaan ini, maka ia akan melihat keajaiban dalam dirinya. Ia akan merasakan bahwa setiap tarikan napas adalah zikir, setiap langkah adalah ibadah, dan setiap detak jantung adalah tanda kasih Allah. Dan pada akhirnya, ia akan sampai pada pemahaman sejati bahwa tidak ada yang hidup dalam dirinya selain Allah semata. Setelah kita memahami rahasia tentang 3 kerajaan Allah pada diri manusia, maka perlahan-lahan akan terbuka tabir kesadaran tentang di mana letak diri kita yang sebenarnya. Bukan lagi melihat diri dari bentuk jasad, bukan pula dari gerak pikiran, melainkan dari cahaya yang hidup di dalam diri yang menjadi asal kehidupan itu sendiri. Ketika manusia mulai mengenali lapisan batinnya, ia akan sadar bahwa semua kekuatan, kehendak dan kehidupan yang ada padanya bukan berasal dari dirinya sendiri. Ia hanya menjadi wadah, tempat berlakunya sifat-sifat Allah. Dan dari kesadaran inilah muncul rasa rendah diri dan tunduk di hadapan Sang Pencipta. Karena semakin dalam seseorang mengenal dirinya, semakin jelas pula ia melihat kelemahannya. Dan semakin ia mengenal kelemahannya, semakin besar pula keinginannya untuk mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Namun harus kita ingat, seberapa tinggi pun ilmu seseorang, seberapa dalam pun zikir dan ma'rifatnya, manusia tidak akan mampu mengenal Allah kecuali Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada hamba yang ia kehendaki. Sebagaimana firman-Nya, tidak ada yang mengenal Allah selain Allah itu sendiri. Maka jalan untuk mengenal Allah bukanlah melalui banyaknya bacaan atau hebatnya ucapan, melainkan dengan penyaksian hati terhadap sifat-sifat Allah yang hidup di dalam diri manusia. Inilah yang disebut oleh para sufi sebagai asrar as-sifat, rahasia dari 7 sifat Allah yang menjadi jalan makrifat. Setiap manusia membawa cerminan 7 sifat Allah yang menjadi tanda kebesarannya. Ketujuh sifat ini bukan berarti Allah menyatu dengan manusia, tetapi Allah menampakkan kekuasaannya melalui diri manusia sebagai makhluknya. Pertama, kudrat. Kudrat artinya kekuasaan. Kuasa yang ada pada diri kita bukanlah kuasa kita sendiri,
melainkan kuasa Allah yang berlaku di dalam diri. Kita bisa berdiri, berjalan, bergerak dan mengangkat tangan karena ada kekuasaan yang menggerakkan, dan kekuasaan itu adalah milik Allah. Tanpa izin dan kekuasaannya, tubuh ini tak akan mampu bergerak walau hanya sehelai rambut pun. Kedua, iradat. Iradat artinya kehendak. Setiap keinginan yang muncul, ingin makan, minum, berbicara atau berjalan, semuanya adalah kehendak Allah yang berlaku pada diri hambanya. Tidak pernah muncul keinginan tanpa izin dari Allah. Seperti tiba-tiba kita ingin menoleh ke kanan, ingin berkata sesuatu, atau ingin menolong orang lain. Semuanya lahir tanpa kita rancang. Itulah tanda bahwa kehendak yang berlaku bukan milik manusia, tetapi iradat Allah yang bekerja di dalam diri. Ketiga, ilmu. Ilmu artinya tahu, mengenal dan mengerti. Kemampuan kita untuk membedakan antara hitam dan putih, antara manis dan asin, antara baik dan buruk, semuanya adalah pancaran dari ilmu Allah. Manusia tidak memiliki ilmu dari dirinya sendiri, melainkan diberi sedikit dari samudra ilmu Allah. Tanpa cahaya ilmu Allah, maka akal akan gelap dan hati akan buta. Keempat, hayat. Hayat artinya hidup, dan hakikatnya yang hidup dalam diri kita bukanlah diri kita, melainkan Allah yang memberi kehidupan. Tubuh ini hanyalah jasad, sementara ruh yang menghidupkannya adalah dari perintah Allah. Jika Allah menarik ruh itu, maka tubuh pun menjadi dingin, diam dan hancur menjadi tanah. Oleh sebab itu, kehidupan yang kita rasakan setiap hari bukanlah milik kita, tetapi anugerah Allah yang setiap saat bisa dicabut kapan saja. Kelima, samak. Samak artinya mendengar. Pendengaran kita ini bukanlah milik kita. Kita bisa mendengar karena Allah memberi kemampuan untuk mendengar. Jika Allah menutup telinga, maka seketika kita tuli. Maka setiap kali telinga ini digunakan untuk mendengar, hendaklah ia digunakan untuk mendengar yang baik. Karena sesungguhnya yang mendengar itu adalah Allah melalui kita. Keenam, basar. Basar artinya melihat. Penglihatan yang kita miliki ini bukan milik kita, melainkan basar Allah yang berlaku dalam diri manusia. Kita bisa melihat cahaya, warna dan wajah sesama manusia karena Allah menampakkan penglihatannya lewat mata kita. Jika Allah mencabut basarnya, maka seketika kita buta walaupun mata masih terbuka. Maka berhati-hatilah terhadap apa yang kita pandang, sebab penglihatan itu adalah amanah dari Allah. Ketujuh, kalam. Kalam artinya berkata-kata. Ketika mulut ini berbicara, sesungguhnya yang berkata adalah Allah melalui lisan kita. Kita menggerakkan bibir, namun suara yang keluar adalah kehendak dan kuasa-Nya. Oleh karena itu, orang yang mengenal Allah akan berhati-hati dalam berbicara. Ia tidak akan berkata kecuali yang mengandung kebaikan dan zikir, sebab ia sadar bahwa lisan ini bukan miliknya, tetapi alat bagi Allah untuk menampakkan firman-Nya di alam dunia. Rahasia nafas, zikrullah yang tak terputus. Setelah memahami 7 sifat Allah pada diri, maka kita mulai memahami rahasia yang lebih dalam lagi, yakni zikir nafas. Karena hidup itu sendiri adalah zikir. Nafas yang keluar dan masuk bukan hanya tanda kehidupan, tetapi juga zikrullah yang tersembunyi dalam diri setiap insan. Bagi orang yang belum mengenal makna nafas, ia hanya melihat nafas sebagai udara yang keluar masuk dari hidung. Namun bagi orang yang telah diberi cahaya makrifat, setiap tarikan dan hembusan nafas adalah pujian kepada Allah. Maka dikatakan oleh para arif, orang yang berzikir dengan nafasnya, maka seluruh hidupnya menjadi ibadah. Zikir nafas disebut juga hu Allah, karena setiap tarikan nafas mengandung makna hu dan setiap hembusan mengandung makna Allah. Saat nafas masuk ke dalam diri, batin menyebut hu yang berarti dia,
menunjuk kepada zat Allah yang gaib dan tidak bisa dilihat. Dan saat nafas keluar, batin menyebut Allah, yang berarti zat yang tampak dalam segala ciptaannya. Sehingga jika diucapkan perlahan dalam hati menjadi Hu Allah, sebuah kesaksian rahasia antara ruh dan Tuhannya. Maknanya adalah, akulah hidup karena Allah yang maha hidup. Aku tiada melainkan Allah yang menghidupkan aku. Maka, selama manusia masih bernafas, sesungguhnya ia sedang berzikir tanpa ia sadari. Namun jika manusia berhenti bernafas, maka ruh kembali kepada asalnya dan dikatakanlah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali. Oleh karena itu, siapa yang hidupnya berzikir dengan nafas, yang menyadari setiap hembusan dan tarikan itu sebagai pujian kepada Allah, maka tanah tidak akan membinasakan jasadnya, karena tubuhnya telah terbiasa dengan zikir yang hidup. Sebab zikir yang sejati bukan hanya di lisan, tapi di seluruh diri, bahkan dalam nafas yang tak pernah berhenti. Sahabat sekalian, inilah jalan makrifat yang penuh rahasia, jalan yang menuntun kita untuk tidak melihat diri sebagai pemilik apapun, melainkan menyaksikan bahwa segala sesuatu di dalam diri ini adalah milik Allah dan dari Allah. Maka bila kita berjalan dengan kuasa Allah. Bila kita berbicara dengan kalam Allah. Bila kita hidup dengan hayat Allah. Dan bila kita mati, maka kita kembali kepadanya, membawa nafas yang terakhir dalam zikir Hu Allah. Inilah puncak makrifat, kesadaran bahawa tiada daya dan tiada kehidupan selain Allah semata. Dan barang siapa hidup dengan zikir ini, maka hidupnya menjadi cahaya, dan matinya pun menjadi zikir yang terakhir sebelum bertemu dengan Sang Pencipta yang dirindukannya sejak awal kehidupan. Setelah faham akan zikir nafas, maka kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu mengetahui 8 huruf dalam diri. Inilah rahasia yang lebih dalam dari ilmu makrifat, karena disinilah letak nur penjaga jasad yang menjadikan tubuh tidak hancur oleh iblis. Sebab jasad yang telah diliputi oleh 8 huruf ini tidak lagi milik dirinya sendiri, melainkan telah dilingkupi oleh nur kalimat Tauhid, kalimat yang menjadi asal mula segala wujud. La ilaha illallah. 8 huruf ini bukan sekadar huruf pada lafaz, tetapi nur kehidupan, cahaya yang mengelilingi diri insan sejati. Barang siapa memahami dan menyadari keberadaan 8 huruf ini dalam dirinya, maka ia akan hidup dalam perlindungan Allah. Jasadnya tidak lagi menjadi milik tanah, tidak menjadi makanan bagi iblis, dan tidak pula tunduk kepada hawa nafsu, sebab tubuhnya telah diselubungi oleh cahaya kalimat Tauhid yang hidup. 8 huruf ini berasal dari kalimat La ilaha illallah, kalimat yang mengandung penafian dan penetapan, menafikan segala selain Allah dan menetapkan hanya Allah yang ada. Setiap huruf dari kalimat ini memiliki tempat dan fungsi dalam diri manusia, dari kepala hingga kaki, dari nafas hingga denyut nadi. Dan apabila 8 huruf ini telah hidup dalam diri, maka tubuh menjadi Baitullah, tempat bersemayamnya rahasia Allah. Huruf pertama, Lam, penafian diri dan dunia. Huruf Lam pertama adalah pintu penafian. Di sinilah manusia menafikan segala sesuatu selain Allah. Ia menafikan aku, menafikan kekuatan, menafikan kehendak selain kehendak Allah. Maknanya, tiada aku yang berbuat melainkan Allah yang memperbuat melalui aku. Saat kesadaran ini hidup, maka iblis tidak dapat lagi menipu dengan rasa ujub, ria, atau merasa diri hebat. Sebab aku telah tiada, yang tinggal hanyalah kehendak Allah semata.
Huruf kedua, alif, tegaknya nur kehidupan. Huruf alif melambangkan tegaknya wujud yang satu. Ia lurus, tegak, tidak bercabang. Lambang kesatuan antara hamba dan Tuhannya. Alif ini berada di tengah dada, di mana letak kehidupan bernafas. Dialah tiang bagi semua huruf. Sebagaimana roh menjadi tiang bagi jasad, alif adalah nur dari kehidupan Allah yang menghidupkan jasad. Maka barang siapa mengenal alif dalam dirinya, ia mengenal kehidupan yang sejati, bukan sekadar hidup bernafas, tetapi hidup karena Allah yang hidup. Huruf ketiga, alif kedua dari ilaha, kesadaran dari tipuan dunia. Huruf ini adalah kesadaran bahwa semua yang disembah selain Allah adalah fana. Manusia sering menyembah hawa nafsu, harta, kedudukan, dan diri sendiri tanpa sadar. Namun ketika huruf ini hidup dalam diri, maka semua itu akan lenyap di hadapan Allah. Tiada lagi yang dicintai selain Dia. Huruf ini menyalakan nur kesedaran yang memisahkan antara hak dan batil. Inilah benteng yang melindungi hati dari rayuan dunia dan tipu daya iblis. Huruf keempat, ha, rahasia nafas dan zikir. Huruf ha adalah nafas itu sendiri. Ia keluar dari dalam dada dengan lembut, melambangkan hidupnya ruh dalam tubuh. Setiap tarikan nafas membawa hu, dan setiap hembusan membawa Allah. Zikir ini hidup tanpa suara, karena nafas itu sendiri adalah pujian kepada Allah. Ketika manusia sadar bahwa nafasnya adalah zikir, maka setiap hembusannya menjadi cahaya. Inilah sebabnya tubuh orang yang berzikir dengan nafas tidak dimasuki iblis, karena setiap hela nafasnya memancarkan nur zikrullah. Huruf kelima, alif ketiga dari ilas, jalan kembali kepada asal. Huruf alif ketiga ini adalah lambang kembali kepada Allah. Ia adalah kesedaran bahwa hidup hanyalah perjalanan pulang ke asal. Setiap gerak, setiap detak, setiap perbuatan, semua akan kembali kepadanya. Huruf ini menumbuhkan rasa penyerahan total, tanpa syarat. Dan di saat manusia menyerahkan diri sepenuhnya, ia tak lagi takut pada kematian karena ia tahu, dari Allah aku datang, kepada Allah aku kembali. Huruf keenam, lam kedua, cinta yang menyatukan. Huruf lam kedua adalah lambang mahabbah, cinta ilahi. Setelah menafikan dan kembali kepada Allah, maka hati akan terisi oleh cinta yang murni. Lam ini terletak di tengah hati, tempat bersemayamnya rasa kasih, sabar, dan ridha. Lam inilah yang menjadi cahaya lembut, yang membungkus tubuh dengan rahmat. Jasad yang memiliki cinta ilahi ini tidak akan tersentuh oleh api iblis, karena ia telah dilingkupi oleh nur kasih sayang Allah. Huruf ketujuh, lam ketiga dari Allah, diri sejati, insan kamil. Huruf lam ketiga ini menandakan kesempurnaan wujud insan kamil. Ia bukan manusia biasa, melainkan diri yang telah mengenal siapa Tuhannya. Disinilah berlaku sabda, barang siapa mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya. Pada makam ini segala sifat diri telah fana, dan yang tinggal hanyalah sifat Allah. Kuasa Allah, kehendak Allah, ilmu Allah, hidup Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah, dan kalam Allah. Tubuhnya hidup, tetapi yang hidup padanya hanyalah Allah. Inilah jasad yang tidak dapat dihancurkan iblis, karena bukan lagi jasad dunia, melainkan tubuh nurani yang diliputi oleh 8 huruf tauhid. Huruf ke-8, ha, rahasia ketuhanan. Huruf ha terakhir adalah huruf tanpa suara, tanpa bentuk, tanpa rupa. Ia keluar dari dada yang hening, melambangkan sirullah, rahasia Allah yang paling dalam. Ha inilah yang menjadi penutup seluruh rahasia huruf dan menjadi perlindungan tertinggi. Barang siapa telah sampai pada huruf ha ini, maka dirinya tenggelam dalam Allah. Ia tidak melihat apapun selain Allah, tidak mendengar selain Allah, dan tidak berbicara selain dengan kalam Allah. Inilah puncak makrifat, di mana manusia telah kembali kepada asal cahaya penciptaannya. Jasad yang telah dilingkupi oleh 8 huruf ini
tidak akan hancur oleh iblis, karena iblis tidak mampu menembus cahaya kalimat tauhid. Zikir nafas adalah penggerak dan 8 huruf ini adalah perisai. Keduanya bersatu dalam diri manusia yang mengenal Allah bukan dengan mulut, tetapi dengan kesedaran ruhani yang hidup setiap saat. Maka barang siapa menghidupkan zikir nafas dan menegakkan 8 huruf dalam dirinya, niscaya jasadnya akan bercahaya. Tanah tidak akan memakan tubuhnya, iblis tidak akan mendekatinya, dan ruhnya akan kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Inilah rahasia insan sejati, manusia yang hidup dalam la ilaha illallah dan mati dalam hu Allah. Setelah kita memahami rahasia 8 huruf dalam diri, maka langkah selanjutnya adalah menyelami hubungan antara 8 huruf itu dengan 7 sifat Allah pada diri manusia. Inilah tahap penyatuan antara tauhid lafaz dan tauhid sifat, di mana kalimat la ilaha illallah tidak lagi hanya terucap oleh lisan, tetapi hidup dalam setiap gerak, pandangan, dan kesadaran hamba terhadap Tuhannya. Keterhubungan 8 huruf dengan 7 sifat Allah. Setiap huruf dalam kalimat la ilaha illallah membawa satu pancaran cahaya sifat Allah. Dan ketika 8 huruf itu telah menyatu dalam diri manusia, maka 7 sifat Allah pun akan bekerja melalui dirinya. Bukan berarti manusia menjadi Tuhan, tetapi karena dirinya telah menjadi cermin tempat Allah memantulkan sifat-sifatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadits qudsi, "Aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Aku menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Aku menjadi tangannya yang ia gunakan untuk memegang, dan aku menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan." Hadis ini bukan sekadar perumpamaan, tetapi isyarat kepada maqam ma'rifat, di mana 7 sifat Allah menjadi nyata pada diri insan kamil. Selanjutnya, kita memasuki ke tahap 7 lapisan hati, yaitu perjalanan batin yang lebih dalam setelah memahami rahasia 8 huruf dalam diri. Jika 8 huruf itu ibarat dinding cahaya yang melindungi jasad dari godaan iblis, maka 7 lapisan hati adalah gerbang menuju penyaksian hakikat ilahi di dalam diri manusia. Setiap manusia memiliki 7 lapisan hati, namun kebanyakan tidak menyadarinya. Hati yang dimaksud di sini bukan sekadar segumpal daging di dada, melainkan pusat kesadaran rohani tempat pancaran nur Allah bersemayam. Lapisan ini bersusun dari yang paling luar, bersifat jasmani, hingga yang paling dalam, bersifat ilahi. Bila seseorang menempuh jalan zikir napas dan memahami 8 huruf tadi, maka satu persatu tirai hati ini akan tersingkap. Lapisan pertama disebut qalb. Qalb adalah hati yang berbolak-balik, tempat nafsu dan cahaya saling berebut pengaruh. Di sinilah seseorang diuji antara dorongan dunia dan panggilan roh. Jika qalb disucikan dengan zikir dan muraqabah, maka ia menjadi bening seperti cermin, memantulkan nur ilahi tanpa kabut hawa nafsu. Lapisan kedua disebut syadr, dada batin. Syadr adalah ruang kelapangan rohani. Ketika lapisan ini terbuka, dada terasa lapang dan damai walaupun sedang ditimpa ujian. Allah berfirman, "Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad?" Quran Surah Al-Insyirah ayat pertama. Lapisan syadr adalah tempat iman bertumbuh, dan disinilah cahaya Islam mulai menerangi kehidupan seseorang. Lapisan ketiga disebut fuad. Inilah mata hati yang dapat merasakan makna, bukan hanya mengetahui. Fuad bukan sekadar mengerti kebenaran, tetapi merasakannya, menangis karena rindu kepada Allah, bergetar karena takut kepadanya, dan tentram karena cinta kepadanya. Pada lapisan ini, zikir tidak lagi hanya di lisan, tapi berdenyut dalam setiap detak jantung. Lapisan keempat disebut lub. Lub adalah inti dari hati.
tempat kebijaksanaan sejati. Di sini segala sesuatu dilihat dengan pandangan tauhid. Tidak ada lagi dua wujud, hanya Allah yang nyata. Orang yang sampai pada lapisan lub melihat dunia bukan dengan mata kepala, melainkan dengan mata hakikat. Lapisan kelima disebut sir. Sir berarti rahasia. Di sini seorang hamba mulai menyaksikan rahasia ketuhanan dalam dirinya. Ia mendengar dengan pendengaran Allah, melihat dengan penglihatan Allah, dan berjalan dengan petunjuk Allah. Namun rahasia ini tidak dapat diucapkan. Hanya bisa dialami oleh jiwa yang telah fana dari dirinya sendiri. Lapisan keenam adalah sir as-sir, rahasia di balik rahasia. Lapisan ini sangat halus di mana hamba telah kehilangan rasa aku. Ia tidak lagi menyebut dirinya berzikir, karena yang berzikir hanyalah Allah sendiri melalui lidahnya. Inilah makam orang-orang yang mencapai ma'rifat, mengenal Allah tanpa perantara. Lapisan ketujuh adalah akhfa, lapisan paling tersembunyi. Di sinilah hakikat insan kamil bersemayam. Titik penyatuan antara hamba dan Tuhannya. Pada makam ini tiada lagi hijab, tiada lagi perantara. Yang ada hanyalah Allah, yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Maka 7 lapisan hati inilah yang menjadi jalan naik, mi'raj bagi jiwa seorang salik. Dimulai dari qalb yang berlumur hawa nafsu, naik hingga akhfa yang suci dan tenggelam dalam lautan cahaya ilahi. Dan barang siapa mampu menjaga 8 huruf dalam dirinya, serta menembus 7 lapisan hatinya, maka ia akan mencapai kesempurnaan insan yang jasadnya menjadi aman dari godaan iblis dan ruhnya hidup bersama Allah. Setelah kita memahami seluruh jalan ini, dari zikir napas 8 huruf dalam diri hingga 7 lapisan hati, maka diam adalah puncak dari segala pengetahuan. Seperti yang dikatakan para guru terdahulu, jika sudah tahu maka diamlah. Haram diucapkan dan kafir bila diingatkan. Sebab segala yang diucapkan setelah sampai hanyalah mengundang kabut bagi cahaya yang telah terang. Berjalanlah sebagaimana mestinya. Jangan lagi berkata, aku tahu, aku berilmu, aku telah bermakrifat. Sebab orang yang benar-benar mengenal tidak lagi membutuhkan pengakuan. Diamnya adalah zikir, napasnya adalah tasbih dan pandangannya adalah penyaksian. Allah berfirman, insan itu rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Maka segala yang dijelaskan di sini hanyalah jalan, sedangkan hakikatnya adalah kedalaman batin menuju Allah semata. Dan apabila seorang hamba telah berjumpa dengan Tuhannya, maka derajatnya akan berubah menjadi wali Allah, entah ia menyadarinya atau tidak. Karena siapapun yang sampai pada pemahaman ini, dia telah berada di golongan para kekasih Allah. Namun ingatlah, wali Allah bukanlah gelar untuk dibangga-banggakan. Berapa banyak kewalian yang Allah cabut karena manusia itu mengenal dirinya sebagai wali, lalu muncul rasa tinggi dan hilanglah cahaya kerendahan hatinya. Saudaraku, semoga penjelasan ini menjadi jalan bagi kita untuk semakin mengenal siapa diri kita dan menyaksikan bahwa tiada yang ada selain Allah semata. Inilah hakikat kesaksian kita, bahwa Allah itu esa, tiada sesuatu pun yang luput darinya. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.